Masih terasa sekali. Kita bernostalgia lagi ke tempo dulu ini kan kawan. Nah, rumahnya hanya berkalikan 2 meter kali 40 ini, dihuni salah satu seorang janda desa ini kan kawan. Itu masih menggunakan 100% itu dari kayu ya. Nah, itu dilihat dari segi corak dindingnya, gentengnya itu rumah ini sudah berdiri cukup lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dimas TV 202. Gimana kabar sahabat-sahabatku semua dan para subscriber Dimas TV? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, keselamatan, dan apa yang dicita-citakan semoga cepat tercapai, cepat terkabul, dan selalu diberi kesehatan. Nah, di video kali ini Dimas TV akan mengeksplor suasana pedesaan tersembunyi, terpencil di pedalaman Jawa Tengah ini. Nah, seperti apa keseruannya penampakannya? Ikuti terus perjalanan Dimas TV 202. Langsung saja kita lanjut. Let's go. Lihat ya, warga di sini sebagian besar itu bekerja sebagai petani ya. Nah, ini dikelilingi tanaman jagung seperti ini. Nah, itu tanamannya hijau royo-royo ya. Sebentar lagi akan panen ini kan kawan. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki desa Kedongringin ini kan kawan ya. Nah, itu sudah kelihatan ya permukiman atap dari warga di desa Kedongringin ini ya. Bentar lagi kita akan memasuki desanya ya kan kawan. Inilah kondisi di area desa terpencil tersembunyi di pedalaman Semarang ini ya kan kawan ya. Nah,
ini masih asli, masih alami ya, dikelilingi hutan-hutan dan perkebunan jagung ya. Akan memasuki desa Kedung Dingin ini ya. Nah itu kita bisa lihat atap dari rumah warga ini sudah kelihatan ya. Nah dan di kampung ini hanya ada satu RT terdiri dari 120 KK ya, area desa ini. Itu kita bisa lihat ya. Desanya yang cukup sepi ya, sunyi dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya kan kawan. Nah, seperti inilah kondisi desa terpencil tersembunyi di pedalaman Jawa Tengah ini. Jeda. Nah seperti inilah ya kondisi di area desa terpencil tersembunyi di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Nah, dan kita akan mengunjungi salah satu rumah terpencil yang keberadaannya itu berada di tengah-tengah hutan jati ya, dan dikelilingi aliran sungai Tuntang seperti di depan kita itu ya. Nah suasananya cukup sepi, sunyi dan jauh dari pusat perkotaan ya kan kawan. Nah rumah ini terpencil tanpa penerangan listrik yang berada di tengah-tengah hutan jati ya. Kita harus melewati jalur setapak seperti ini ya, untuk menuju ke rumahnya itu ya kan kawan ya. Nah dan dikelilingi hutan-hutan dan perkebunan seperti ini ya. Nah dan di depan kita ini ya adalah aliran sungai Tuntang yang menyelimuti di area desa ini ya, karena desa ini itu berada di tengah-tengah hutan dan dikelilingi sungai Tuntang ya kan kawan ya. Nah itu sudah kelihatan ya rumahnya itu ya kan kawan ya. Rumah seorang janda ya, yang tinggal hidup sendirian di rumah terpencil kali ini ya. Nah itu ya kan kawan ya, rumahnya sudah kelihatan di tengah-tengah hutan jati ini, tanpa penerangan listrik sama sekali ya, dan dikelilingi hutan-hutan dan aliran sungai seperti ini kan kawan ya. Rumah yang berkalikan 2 meter kali 40 ini ditinggali seorang janda ya, yang keberadaannya itu di tengah-tengah hutan jati. Nah kita harus melewati jalur seperti ini ya, untuk menuju ke rumahnya itu yang berada di sana itu kan kawan ya. Nah dan di sekeliling rumah ini ya kan kawan ya, jadi ada rumah lagi ya, jarak ke rumah yang lain itu cukup jauh ya kan kawan ya, karena di perkampungannya itu berada di sana itu ya kan kawan ya. Dan di sini hanya ada satu rumah terpencil tersembunyi di tengah-tengah hutan jati ini ya. Nah itu kita bisa lihat ya, rumahnya itu masih menggunakan 100% itu dari kayu ya. Nah itu dilihat dari segi corak dindingnya, gentengnya itu rumah ini sudah berdiri cukup lama ya kan kawan ya. Tinggal hidup sendirian ya, mengasingkan diri di tengah-tengah hutan jati seperti ini ya, tanpa tetangga ya, tanpa penerangan listrik.
coba kita akan ke sana ya kawan ya. Nah, assalamualaikum. Wah, orangnya tidak ada ini kan kawan ya. Nah, ini pintunya ini dikumbuk, ini dikunci ya kan kawan ya. Nah, dan atapnya itu masih menggunakan kayu semua ya kan kawan ya. Nah, dan di sini pun alat masaknya tuh masih tradisional seperti ini ya, masih menggunakan kayu bakar ya kan kawan ya. Nah, dan di sini juga ini ada kayunya ya kan kawan ya. Nah, ini nantinya ini digunakan untuk obor ya kan kawan ya. Nah, untuk memasak ini menggunakan kayu seperti ini ya kan kawan ya. Dan jatinya itu wah luar biasa sekali ya, besar-besar dan tinggi-tinggi ya kan kawan ya. Nah, dan di sana sudah tidak ada rumah lagi ya, di sekeliling rumah ini ya. Nah, itu kita bisa lihat ya. Nah, suasananya cukup sepi, sunyi, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan ya. Nah, siang aja sepi, apalagi malam hari ya kan kawan ya. Nah, kita tinggal di tengah-tengah hutan jati seperti ini ya kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat ya betapa sepinya, tinggal sendirian ya di tengah-tengah hutan dan dikelilingi perkebunan ya. Nah, dan di sana itu wah, ini adalah perkebunan kates kan kawan. Nah, ini banyak sekali ya tanaman kates ya, yang ditanami ataupun lahan kosong yang dimanfaatkan oleh warga sekitar di sini ya. Itu juga itu adalah perkebunan jagung yang sebentar lagi akan panen ya di desa ini ya. Luar biasa sekali ya, di perkampungan ini masih terasa sekali, kita bernostalgia lagi ke tempo dulu ini kan. Rumahnya hanya berkalikan 2 meter kali 40 ini, dihuni salah satu seorang janda desa ini kan. Dan di sana itu adalah perkampungannya itu ya. Perkampungannya itu berada di sana itu kan kawan. Nah, itu kita bisa lihat ya, rumah-rumah limasan, rumah-rumah klasik Jawa ini masih kita temui ya di area desa terpencil kali ini ya. Menambah suasana ini seperti kembali ke tempo dulu ya kan. Nah, itu sana sudah hutan. Nah, itu perkampungannya di sini tuh hanya ada 1 RT terdiri dari 120 kakak ya. Dan dikelilingi hutan-hutan jati ya. Jatinya itu besar-besar seperti di depan kita ini ya. Nah, ini adalah jati yang begitu menjulang tinggi ya. Wah, itu lurus sekali ya kan kawan ya. Nah, seperti inilah ya kondisi di rumah terpencil tersembunyi di pedalaman hutan jati ini ya. Dan di sana itu sudah aliran Sungai Tuntang itu kan kawan. Aliran Sungai Tuntang yang menyelimuti di area desa ini. Dan kita lanjut lagi ya kan kawan ya, untuk menyusuri perkampungan ya, memberikan edukasi tentang seputar suasana desa di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Nah, itu kan kawan ya, perkampungannya itu berada di sana itu kan kawan ya. Nah, coba kita akan lihat ya suasana di area desa terpencil tersembunyi di desa Kedung Ringin ini ya. Kampung suku Jawa asli yang masih bertahan hingga saat ini di area desa ini ya, kita bisa jumpai di desa ini kan kawan ya.
Nah, dan di sini ada peliharaan warga juga. Ini ada entok ya kan kawan ya. Ini ada mentok yang dipelihara warga. Nah, nantinya ini akan dijual juga ini kalau sudah besar seperti itu kan kawan ya. Nah, itu kampungnya ini hanya ada beberapa rumah saja ya, di area desa ini ya. Nah, seperti inilah suasana dan kondisinya ya di area desa ini. Begitu nyaman, tentram, dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya kan kawan ya. Nah, dan di depan kita juga ini ada salah satu rumah klasik Jawa juga ini ya, yang masih menggunakan bahan kayu dan lantainya sudah modern ini kan kawan. Nah, itu kita bisa lihat ya, suasana di desa ini cukup nyaman dan jauh dari pusat-pusat perkotaan ya. Karena kalau kita pergi ke kota itu bisa memakan waktu 2 jam ya kan kawan ya, untuk menuju ke pusat kota kan kawan ya. Nah, dan di sana itu sudah hutan belantara. Nah, itu kita bisa lihat sudah tidak ada rumah lagi karena kampung ini terpencil ya, terisolir di tengah-tengah hutan jati ya. Nah, rumahnya itu masih menggunakan kayu-kayu seperti itu di area desa ini ya. Nah, sekian dulu untuk explore di siang kali ini. Semoga menghibur sahabat-sahabatku semua dan para subscriber Dimas TV. Dan jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan share ya. Dan apabila Dimas TV ada kata yang salah, mohon maaf ya, karena masih pemula dan masih banyak belajar lagi ya. Dan kita sambung dengan video-video menarik berikutnya ya. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.